Tapi tanpa penundaan lebih lanjut, mari kita masuk ke pelajaran sekolah sahabat kita pagi ini, pelajaran kita mengenai kitab Filemon. Mari kita berdoa dulu, tentunya, mari kita tundukkan kepala kita. Bapa di surga, terima kasih banyak untuk waktu yang kami miliki bersama hari ini. Terima kasih Tuhan, atas anugerah kehidupan. Terima kasih untuk istirahat malam yang baik yang Engkau berikan kepada kami masing-masing. Terima kasih untuk kesehatan dan kekuatan. Dan Tuhan, saya berdoa agar Engkau berkenan bersama mereka yang menderita, yang membutuhkan. Bahwa Engkau akan menemui mereka pada saat mereka membutuhkan, dan membantu mereka untuk melihat bahwa Engkau adalah penyedia bagi mereka. Dan bahwa Engkau sangat peduli kepada masing-masing dari mereka. Tetapi Tuhan, sekarang saat kami datang sekarang untuk fokus pada firman-Mu, berbicaralah ke hati kami, bimbing kami dengan Roh-Mu. Kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita buka Alkitab kita ke kitab Filemon, boleh? Mari buka ke Filemon, ini hanya satu pasal. Dan kita mulai dari ayat 1. Kita akan membahas setiap ayat. Dan tolong, saya tahu bahwa kita telah mempelajari ini di gereja kita sebelumnya. Tetapi Anda akan melihat pekabaran pemikiran yang sangat dalam dan bermakna, dan penerapan di bagian akhir. Dan Anda akan melihatnya terungkap saat kita membaca ayat-ayat ini. Ini adalah pesan yang sangat sederhana, buku yang sangat sederhana. Tapi satu yang saya pikir adalah akan membuat kita semua berhenti sejenak untuk mempertimbangkan hidup kita sendiri, seperti yang biasa, yang dilakukan Alkitab. Filemon pasal 1 mari kita mulai dari ayat 1. Alkitab mengatakan, dari Paulus, seorang hukuman karena Kristus Yesus dan dari Timotius saudara kita, kepada Filemon yang kekasih, teman sekerja kami. Jadi Paulus yang menulis kepada Filemon, bukan Filemon yang telah menulis kitab itu, tetapi Pauluslah yang menulis kepadanya. Dan tentu saja, Timotius ada di sana bersamanya dan dia memanggilnya apa? Yang kekasih dan apa? Teman sekerja kami. Jadi Filemon adalah orang Kristen yang bertobat. Dia bekerja dalam pekerjaan penginjilan dalam arti tertentu. Mungkin tidak penuh waktu, tetapi yang pasti setiap orang yang lahir ke dalam kerajaan Allah dilahirkan sebagai seorang misionaris. Dan Filemon pastinya memahami itu, Paulus memanggilnya teman sekerja. Dia bukan hanya seorang anggota jemaat, tetapi dia aktif dalam pekerjaan penginjilan. Ayat 2. Dan kepada Apfia saudara perempuan kita dan kepada Arhipus, teman seperjuangan kita dan kepada jemaat di rumahmu. Jadi dia hanya menyapa orang lain juga. Dan orang ini, Arhipus, dia juga disebutkan dalam kitab Kolose. Jadi gereja di Kolose, ini juga tempat Filemon berada. Baik. Dan Paulus, dia menulis dari Roma, dan dia menulis sampai ke gereja di Kolose. Tapi sekarang dia fokus bahkan pada Filemon, ada sesuatu yang pribadi yang ingin dia tulis kepadanya. Ayat 3. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku mengucap syukur kepada Allahku, setiap kali aku mengingat engkau dalam doaku. Anda tahu teman-teman, ada sesuatu yang dapat kita pelajari tentang Paulus adalah dia selalu memikirkan orang-orang yang telah bekerja keras untuknya. Dan dia selalu berdoa untuk mereka. Maksud saya, Paulus adalah orang yang suka berdoa. Teman-teman, adalah penting berdoa untuk jemaat. Adalah penting untuk berdoa bagi mereka yang ada di gereja Anda. Sangat penting untuk menjadi pendoa syafaat, dan Anda tidak harus menjadi seorang pendeta atau bahkan seorang penatua untuk melakukan ini. Tetapi teman-teman, ini adalah tanggung jawab setiap orang Kristen. Dapatkah Anda bayangkan jika setiap orang yang menghadiri gereja Anda, kita saling mendoakan, bagaimana gereja akan begitu berbeda, bukan? Paulus selalu menjadi orang yang berdoa dan Anda tahu, di seluruh suratnya, Roma pasal 1 ayat 9, kita tidak akan beralih ke ayat-ayat ini. Anda bisa hanya menuliskannya. Roma pasal 1 ayat 9, Paulus berkata bahwa dia sedang berdoa di sana. Efesus pasal 1 ayat 16. Filipi pasal 1 ayat 3 dan 4. Kolose pasal 1 ayat 3. 1 Tesalonika pasal 1 ayat 2. 2 Timotius pasal 1 ayat 3. Jadi ketika Anda menelusuri tulisan-tulisan Paulus, ada satu hal yang selalu muncul. Dia berkata, aku berdoa untukmu. Aku berdoa untukmu. Dan saya tidak berpikir bahwa itu hanya basa-basi. Saya tidak berpikir bahwa Paulus hanya mengatakan, hei, aku berdoa untukmu karena itulah yang harus aku katakan sebagai seorang pendeta. Atau itulah yang harus aku katakan sebagai pelayan dalam pekerjaan Injil ini. Tapi dia benar-benar berdoa untuk orang-orang yang dia tulis dan orang-orang yang dia layani. Dia adalah orang yang berdoa terus-menerus. Tetapi mari kita lanjutkan. Ayat 5.
Karena aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus dan tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus. Jadi apa yang kita pahami tentang Filemon dari perspektif ini tentang apa yang dijelaskan Paulus tentang dia? Dikatakan di sini bahwa dia adalah orang yang beriman dan bukan hanya itu, tetapi dia mengasihi Yesus dan dia mengasihi saudara-saudaranya. Karena dikatakan di sini, kasih-Mu kepada semua orang kudus dan tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus. Jadi dia adalah pria yang penuh kasih. Dia adalah orang yang bermasyarakat. Dia tidak hanya mengasihi Kristus, tetapi dia juga mengasihi orang-orang di sekitarnya. Kedengarannya seperti dia adalah seorang penurut hukum. 4 perintah pertama, kasih kepada Tuhan. 6 perintah terakhir, kasih kepada sesama manusia. Jadi Filemon, dia mungkin adalah orang yang terkenal di masyarakat, orang terkemuka, orang yang penuh kasih. Dan Paulus, Anda tahu, dia memijat Filemon dengan kata-kata ini, bahwa kamu adalah orang yang penuh kasih. Dia mempersiapkan hati Filemon sedemikian rupa, sehingga akan lebih mudah bagi Filemon untuk menerima kata-kata yang akan ditulis Paulus kepadanya. Anda tahu, karena Paulus selalu berdoa untuknya, dan kemudian Filemon harus selalu berdoa untuk orang-orang di bawahnya. Apalagi jika dia adalah teman sekerja bersama Paulus, bukan? Jadi mendengar kasih-Mu dan iman-Mu terhadap Tuhan, dan juga terhadap semua orang di sekitar-Mu. Dia mengangkat Filemon dan mengatakan kepadanya, lihat, aku tahu siapa kamu, aku mengerti pelayanan-Mu. Tetapi kemudian mari kita lanjutkan. Ayat 6. Dan aku berdoa, agar persekutuan-Mu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Jadi karena kasih dan imannya, Paulus berdoa untuknya agar komunikasi imannya menjadi efektif dalam apa? Dalam mengakui setiap hal yang baik. Lihat, imannya bukan hanya, selamat Sabat, senang bertemu denganmu di sini, dan semua itu. Tidak, imannya telah bekerja. Ada tindakan yang jelas. Setiap hal baik yang ada dalam dirinya, itu jelas bagi orang-orang di sekitar. Jadi komunikasi yang merupakan terjemahan dari imannya, itu melampaui siapa dia sebenarnya, tetapi bagaimana dia menjalani hidupnya. Jadi teman-teman, Anda tahu, iman kita hanya sejauh apa yang orang lihat, itu hanya sejauh apa yang orang lihat. Anda tahu, Anda mungkin memberitahu saya, "Hei, saya membaca Alkitab 2 kali sehari." Tetapi apakah hidup Anda menunjukkan bahwa Anda membaca Alkitab 2 kali sehari? Anda mungkin mengatakan bahwa Anda mengasihi Yesus, tetapi apakah tindakan Anda menunjukkan bahwa Anda mengasihi Yesus? Kita mungkin mengatakan hal-hal tentang iman kita dan kita mungkin mengatakan, atau kita mungkin berdiri dan maju saat permohonan. Tapi sepanjang akhir pekan, sepanjang hidup kita, apakah ada pengakuan atas iman dalam segala hal yang kita lakukan sehingga menjadi baik? Jadi lihat, pekerjaan pendeta, Ellen White memberitahu kita bahwa pekerjaan pendeta baru saja dimulai ketika dia turun dari mimbar, bukan di atas mimbar. Anda tahu teman-teman, mudah untuk berkhotbah dalam arti tertentu. Anda tahu, Anda mungkin berpikir, "Hei, saya bukan seorang pengkhotbah, tetapi saya telah menyampaikan khotbah saya yang cukup buruk, bahkan sebelum saya berani melangkah ke panggung seperti ini, dan berkhotbah secara online." Tapi kita semua harus mulai dari suatu tempat, bukan? Dan pekerjaan pendeta, Anda tahu, terkadang kita berpikir sebagai pendeta, "Oh, Anda harus berkhotbah. Anda harus berkhotbah setidaknya 2 kali sebulan. Anda harus berkhotbah setiap minggu." Anda tahu, kita pikir pekerjaan pendeta adalah mengajar dan berkhotbah dan itu saja. Tapi tidak. Kita diberitahu bahwa pekerjaan pendeta baru saja dimulai ketika dia turun, bukan naik, tapi turun dari mimbar. Jadi pengakuan kita hanya sebatas, iman kita hanya sebatas bagaimana kita menjalani hidup kita, bukan apa yang kita katakan. Anda tahu, kita dapat mengkhotbahkan kata-kata yang paling fasih, tetapi jelas, Filemon, dia bukan hanya seorang pria beriman dan penuh kasih. Tetapi melalui tindakan dan kata-katanya, itu menunjukkan bahwa dia mengasihi Tuhan, dan bahwa dia memiliki kasih Tuhan tinggal di dalam dia. Tapi mari kita lanjutkan, ayat 7. Dari kasih-Mu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan, sebab hati orang-orang kudus telah Kau hiburkan, saudaraku. Jadi dia memanggilnya saudara dan dia mengatakan kepadanya, lihat, kami tahu bahwa Anda adalah orang yang baik. Mengapa? Karena orang-orang kudus disegarkan oleh apa yang Anda lakukan. Tindakannya berbicara sekeras kata-katanya. Filemon adalah orang baik. Dan pada intinya,
Apa yang Paulus lakukan adalah dia mengingatkan Filemon tentang siapa dia, dan seperti apa dia dikenal, karena kasihnya kepada semua orang kudus. Dia menarik bagian yang baik dari Filemon, jika dia memiliki bagian yang buruk, kita tidak tahu kan? Tapi kita semua manusia. Tapi dia berkata, Filemon, aku mendengar tentang kasih yang kamu miliki terhadap semua orang kudus, bagaimana kamu menyegarkan semua orang? Bagaimana ketika orang-orang datang ke hadapanmu, mereka terberkati? Dan Anda tahu, Paulus, dia tidak memanipulasi Filemon, dia hanya mengingatkannya. Dia mengatakan kepadanya, lihat, kamu adalah orang seperti ini, inilah yang membuat kamu dikenal, karena hal ini aku mengenalmu. Karena itulah masyarakat mengenalmu. Dan jadi dia mengingatkan ini. Dan Anda tahu, ketika berbicara tentang Paulus, dia memahami psikologi. Dia mengerti cara kerja otak. Dari mana dia mendapatkan gelar psikologinya? Dari Tuhan. Anda tahu, Paulus, dia tidak memanipulasi, tetapi dia mengerti bagaimana berbicara kepada orang-orang untuk bersimpati kepada rekannya. Untuk memahami kata-kata apa yang harus diucapkan, dan di waktu yang tepat, dan tahu bagaimana mendiagnosis situasi yang berbeda. Anda tahu, Tuhanlah yang memberikan dia hikmat atas semua itu. Anda tahu, dia tahu kapan harus turun tangan dan menegur Petrus karena kemunafikannya dalam kitab Galatia. Namun di sisi lain, dia tahu bagaimana membela diri di hadapan pejabat dan hakim, ketika dibawa ke hadapan raja dan pangeran. Dan kemudian dia akan tahu bagaimana mengubah konflik antara dia dan orang-orang Farisi dan Saduki atas diri mereka sendiri. Ketika mereka semua mencoba untuk menganiayanya, kemudian dia akhirnya mengubah seluruh situasi ini, dan mereka akhirnya saling bertengkar sendiri. Paulus tahu cara menulis. Dia tahu bagaimana berbicara. Dia tahu bahwa dia dapat memberikan kata-kata yang lembut kepada Timotius, seorang pendeta muda yang datang untuk setia dan teguh dan kuat sebagai abdi Allah. Dan jadi, Anda tahu teman-teman, Tuhan, dia adalah pemberi kebijaksanaan. Dialah yang mengajari kita apa yang harus dikatakan dan apa yang harus ditulis, lalu kapan harus mengatakannya. Dan sekarang dengan kata-kata lembut, dia bersimpati kepada Filemon. Dan dia berkata, aku mendengar tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Mari lanjutkan. Ayat 8. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan. Jadi dia berkata, lihat, di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan. Apa arti kata enjoin? Artinya untuk memerintah, untuk mengatur. Katanya, lihat, saya dapat menjalankan otoritas kependetaan saya, menjadi seorang rasul. Aku bisa memberitahumu, Filemon lakukan saja ini, bukan? Jadi dia mungkin mempunyai keberanian di dalam Kristus untuk melakukan itu. Untuk mengatakan, hei Filemon, sebagai pelayan Injil, ini adalah hal yang benar untuk dilakukan. Tapi, ayat 9, tetapi mengingat kasihmu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku lebih baik memohon, aku lebih baik berlutut dan memohon dan berteriak kepadamu, daripada memerintah. Aku, Paulus, yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus. Anda tahu teman-teman, ini adalah sesuatu yang saya tahu secara pribadi, saya hanya merenungkan hidup saya sendiri. Saya tahu bahwa ini adalah sesuatu yang perlu saya pelajari. Anda tahu, terkadang sebagai orang yang lebih tua, Anda hanya pergi ke orang muda dan berkata, hei, lakukan saja ini benar, percayalah padaku, bukan? Tetapi Paulus, meskipun dia sudah tua, dia dipenjarakan karena Kristus Yesus. Dan gantinya menjalankan pelayanannya atau kependetaan atau otoritas kependetaannya, dia memohon kepada Filemon. Sangat menarik. Untuk apa dia memohon kepada Filemon? Ayat 10. Mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Jadi apa alasan Paulus memohon kepada Filemon? Untuk anaknya, Onesimus. Bukan karena dia adalah anak kandungnya, tapi dia didapatkan dalam ikatannya, artinya selama mereka di Roma. Paulus tidak di sana dengan bebas berkhotbah. Dia ada di sana sebagai tahanan. Dia sekarang ada di rumah Kaisar, seorang tahanan, tetapi entah bagaimana melalui pelayanannya. Onesimus telah bertobat, dan dia memanggilnya anakku. Dia datang kepada Filemon dan dia memohon, mencoba berkomunikasi dengan Filemon tentang sesuatu mengenai Onesimus. Apa hubungannya dengan Filemon? Kita akan melihatnya sebentar lagi. Ayat 11. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu,
tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Jadi Filemon memang memiliki dalam tanda kutip, hubungan dengan Onesimus sebelumnya, dahulu dia tidak berguna baginya. Tapi sekarang dia sangat berguna bukan hanya baginya tetapi juga bagiku. Apa itu? Ayat 12. Dia kusuruh kembali kepadamu, dia, yaitu buah hatiku. Jadi Onesimus, dia saat ini bersama Paulus di Roma. Filemon ada di Kolose. Kitab Kolose, disinilah dia tinggal di sana bersama dengan Arhipus dan Apfia, bukan? Jadi, Paulus, dia mengirim kembali Onesimus, tapi ingat dia mengatakan, sebelumnya, dia tidak berguna bagimu. Tapi sekarang dia tidak hanya berguna bagimu, tapi dia juga berguna bagiku. Dan dia berbicara berdasarkan pengalaman langsung, karena dia mungkin sedang melayani Paulus dalam ikatannya di sana. Jadi dia mungkin sesama prajurit juga. Jadi bagaimana Paulus ingin Filemon menerima Onesimus di sini di ayat 12? Dia ingin Filemon menerima Onesimus sebagai buah hatinya sendiri, artinya sama seperti dia menerima Paulus sendiri. Dia menempatkan Onesimus pada tingkat yang sama dengan dirinya sendiri. Dan dia mengatakan, Filemon, tolong, terima Onesimus seperti bagaimana kamu menerima aku. Mengapa ini sangat penting? Lihat, ayat 13. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Dia mengatakan kepadanya, lihat, saya tidak keberatan bersama Onesimus. Dia bisa berguna bagiku dalam pekerjaan Injil di sini di Roma. Tapi dia mengirim Onesimus kembali, bukan hanya bahwa ia dapat berguna untuk Filemon, tetapi karena suatu alasan. Ayat 14, tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu. Supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Jadi dia dalam arti tertentu, dia ingin bersama Onesimus. Tapi dia tidak akan melakukannya, Paulus tidak akan melakukan itu sampai dia mendapat izin dari Filemon. Filemon dan Onesimus berhubungan sebelumnya. Dan apa yang terjadi? Mari lanjutkan dan kemudian saya akan menunjukkan kepada Anda. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Bukan lagi sebagai apa, sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Apa yang terjadi? Onesimus, siapa dia? Dia adalah seorang hamba. Tetapi Anda tahu kata pelayan dalam bahasa Inggris? Itu juga dapat diartikan dengan benar sebagai seorang budak. Onesimus adalah seorang budak. Dia bukan seseorang yang dibayar. Dia dimiliki oleh Filemon sebelumnya, dan Onesimus telah melarikan diri. Jadi dia lari sampai ke Roma, dan coba tebak, dia telah dipertobatkan oleh Paulus. Mari kita baca ini bersama-sama, boleh? Kisah Para Rasul, halaman 456, paragraf 1. Di antara mereka yang memberikan hati mereka kepada Allah oleh pekerjaan Paulus di Roma adalah Onesimus. Seorang budak kafir yang telah berbuat salah kepada tuannya, Filemon. Seorang Kristen yang percaya di Kolose, dan telah meluputkan diri ke Roma. Dalam kebaikan hatinya Paulus berusaha meringankan kemiskinan dan kedukaan dari pelarian yang sedih. Dan kemudian berusaha menyebarkan terang kebenaran ke dalam pikirannya yang gelap. Onesimus mendengar perkataan kehidupan, mengaku dosa-dosanya, dan dipertobatkan kepada iman Kristus. Jadi Anda lihat di sini bahwa dia adalah seorang budak kafir yang telah berbuat salah kepada Filemon, tuannya. Dia telah melarikan diri, dia menghilang. Dan tentu saja itu meninggalkan rasa yang tidak enak di mulut Filemon. Dan Anda dapat membayangkan bahwa melihat Onesimus lagi, mungkin berarti kematian bagi Onesimus. Jadi Paulus memohon kepadanya, di masa lalu dia tidak berguna, ya, dia melarikan diri. Tapi sekarang saya memintamu dalam nama Paulus, dia menggunakan kredensialnya sendiri, supaya kamu menerima dia seperti kamu menerima aku. Bahwa sekarang bukan sebagai seorang hamba,
tetapi di atas seorang hamba, sebagai saudara terkasih. Filemon dan Paulus, mereka saudara di dalam Kristus. Maka Paulus memintanya untuk menerima Onesimus, bukan sebagai hamba, tetapi sebagai saudara. Dan Anda tahu, bagi mereka yang memiliki pembantu, atau orang yang bekerja untuk Anda. Anda tahu, mungkin Anda memiliki perusahaan atau Anda memiliki pembantu di rumah yang tinggal di rumah bersama Anda sepanjang waktu. Anda tahu, itu tidak biasa di sini di Malaysia. Saya yakin itu adalah perasaan yang sangat menarik ketika Anda melihat pembantu itu. Atau karyawan Anda itu, dan mungkin mereka menjadi bertobat, mereka memiliki keyakinan yang sama, mereka pergi ke gereja yang sama dengan Anda. Bagaimana Anda melihat mereka? Apakah Anda dapat melihat mereka sebagai saudara atau saudari di dalam Kristus? Mungkin Anda adalah CEO, Anda adalah pendiri perusahaan, dan Anda memiliki beberapa orang di bawah Anda yang datang ke gereja dan bertobat. Yah, jelas mereka pasti melihat sesuatu dalam dirimu yang bagus. Sebagai CEO, Anda mungkin tidak berteriak dan membentak, mengutuk mereka sebagai bos, bukan? Puji Tuhan. Tetapi apakah Anda dapat melihat orang ini sebagai saudara dan saudari di dalam Kristus? Anda tahu, atau terkadang kita berpikir, hei, hanya karena Anda seorang anggota gereja, bukan berarti saya akan lebih lunak terhadap Anda. Dan berharap lebih sedikit dari Anda. Jadi terkadang kita harus keluar dengan kasar dalam beberapa cara, bukan? Betapa sulitnya bagi Filemon untuk melihat Onesimus dengan cara yang berbeda. Dia pergi sebagai budak, buronan, yang tidak setia dalam pekerjaannya. Dan kemudian di Roma, dia bertemu Paulus dan dia bertobat. Dan sekarang ada dia. Bagaimana reaksi Anda? Ayat 17. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Anda tahu, ini adalah gambaran yang sangat indah tentang siapa Yesus bagi kita. Dia adalah saudara laki-laki dari ras kita. Kita bersaudara dalam Kristus Yesus. Dan Yesus memohon kepada Bapa, terima orang-orang ini sebagaimana engkau menerima aku. Kita melihat ini di dalam gereja Laodikia, Anda tahu itu, dalam kitab Wahyu. Janji kepada gereja-gereja Laodikia, barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, kata Yesus. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Jadi tahta yang kita warisi, yang kita duduki sebenarnya adalah tahta Bapa. Terima dia seperti engkau menerima aku. Terima dia seperti engkau menerima aku. Ini adalah gambaran indah dari apa yang Yesus lakukan untuk kita masing-masing. Jadi apa yang sebenarnya kita lihat adalah Paulus mewakili Yesus Kristus. Onesimus mewakili kita, orang berdosa, kita telah berbuat salah, kita melarikan diri, kita berdosa, tidak ada yang baik tentang kita. Namun dalam pertobatan kita, ketika kita kembali kepada Kristus, kita diperlakukan sama seperti Yesus yang tidak pernah berbuat dosa, yang tidak pernah berbuat salah. Dan inilah yang Paulus mohon atas nama Onesimus kepada Filemon. Mari kita lanjutkan, ayat 18. Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang padamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Sungguh pernyataan perantaraan yang menakjubkan, bukan? Jika Onesimus telah merugikan engkau ataupun berhutang padamu, tanggungkanlah itu kepadaku. Mari kita pergi ke 2 Korintus pasal 5 ayat 21. Anda tahu teman-teman, disinilah penafsiran menjadi sangat penting. Di mana Anda menarik konteks dari apa yang Anda pelajari, sebelum Anda pergi ke ayat-ayat Alkitab lainnya. Dan kemudian ayat-ayat lain ini dapat mendukungnya untuk membuatnya lebih manis. Untuk membuatnya lebih jelas. 2 Korintus pasal 5 ayat 21. Anda tahu, Paulus berkata, jika Onesimus merugikanmu, tanggungkanlah itu kepadaku, aku akan berhutang padamu, ini adalah hutang yang aku berhutang padamu. 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Teman-teman, ketika Anda bersedia untuk mengambil masalah orang lain, dan menjadikannya masalah Anda sendiri, Anda siap untuk urutan tertinggi pelayanan. Ketika Anda melihat seseorang yang telah dianiaya dan disakiti, dan Anda dapat masuk dan berkata, lihat, tanggungkanlah itu kepadaku. Dan Anda tahu, seringkali Anda memikirkannya dari sudut pandang keuangan, tetapi Anda tahu. Terkadang penting untuk membantu dalam pelayanan rekonsiliasi dan perantaraan atas nama orang lain,
Apa hubungannya ini dengan Paulus? Mungkin Filemon, dia mungkin berpikir, Filemon mungkin berkata kembali padanya, Paulus, ini bukan urusanmu dan tidak ada hubungannya denganmu. Anda tahu, tapi Paulus, dia masuk atas nama Onesimus, dan dia menulis di sini untuk Filemon, dia tahu Filemon. Ayat 19. Aku, Paulus, menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri, aku akan membayarnya. Agar jangan kukatakan, tanggungkanlah semuanya itu kepadamu, karena engkau berhutang padaku, yaitu dirimu sendiri. Jadi Paulus, dia melihat cukup penting untuk menulis surat ini dengan tangannya sendiri. Dan dia mengatakan kepadanya bahwa aku akan membayarnya. Dan kemudian dia berkata, apa? Meskipun saya tidak mengatakan berapa banyak Anda berhutang kepada saya, bahkan masih berhutang dirimu sendiri kepadaku. Jadi Paulus tidak akan menghitung berapa banyak Filemon berhutang padanya, tapi Paulus bersedia membayar Onesimus. Jadi seperti, Filemon tolong maafkan hutang Onesimus, dan jika dia berhutang sesuatu padamu, tanggungkanlah itu kepadaku. Meskipun aku tidak akan memberitahumu berapa banyak kamu berhutang padaku. Sekarang, lihat, kita tidak tahu berapa banyak Filemon berhutang pada Paulus. Apakah itu nilai uang, apakah itu bantuan, atau apakah itu pertobatannya, bahwa melalui pelayanan Paulus, Filemon telah datang untuk mengenal Tuhan, Anda lihat itu? Jadi kita tidak tahu kedalamannya dan sejauh mana, dan Alkitab di sini tidak menunjukkannya, tapi Paulus, dia berkata, aku tidak akan pergi ke jalur hutang, oke? Dengar, kau berhutang padaku sebanyak ini, setidaknya lakukan ini untuk orang ini. Dan itu akan keluar dari apa? Paksaan, memaksa orang untuk melakukannya, karena aku tidak punya pilihan. Kamu telah baik kepada saya, jadi sekarang aku harus bersikap baik padamu, bukan? Tidak, Paulus tidak mengatakan itu. Meskipun dia mengatakan aku bisa melakukannya, tapi aku tidak melakukannya, Anda lihat itu. Dia menarik sisi yang lebih baik dari Filemon. Dia mencoba menunjukkan padanya. Kamu harus melakukan ini karena kasih. Kamu harus melakukan ini karena iman. Ini adalah siapa kamu, inilah yang Tuhan inginkan darimu. Ayat 20. Ya saudaraku, semoga engkau berguna bagiku di dalam Tuhan, hiburkanlah hatiku di dalam Kristus. Dengan percaya kepada ketaatanmu, kutuliskan ini kepadamu. Aku tahu, lebih daripada permintaanku ini akan kau lakukan. Anda tahu teman-teman, Anda tahu apa itu? Itu dorongan semangat. Ini seperti apa yang kita pelajari tadi malam. Di mana Tuhan datang kepada Kain dan dia berkata, lihat, jika kamu tidak melakukan ini, dosa ada di depan pintu, tetapi kamu dapat memenangkannya. Dia mencoba untuk mendorong Kain, dan sama di sini dengan cara yang sama, Paulus mencoba untuk mendorong Filemon. Filemon, aku tahu bahwa kamu dapat melakukan ini sesulit mungkin. Teman-teman, dengar, jika tidak sulit, Paulus tidak perlu menulis kepada Filemon. Jika begitu mudah untuk memaafkan seseorang, kita, Paulus tidak perlu menulis surat seperti itu, kita semua akan melakukannya, bukan? Tetapi Paulus sekarang mungkin sedang menulis kepada seseorang di luar sana yang mendengarkan. Yang mungkin memegang amarah, atau saya berani katakan, kebencian, setidaknya perasaan pahit terhadap orang lain. Dan orang itu ada di gereja. Itu adalah orang yang Anda lihat setiap minggu di gereja. Mungkin duduk di depan Anda, dan Anda menjadi sangat kesal, dan marah pada mereka. Tapi Paulus mengatakan apa? Maafkan mereka, dan semua hutangnya, tanggungkanlah kepadaku. Itulah yang Yesus katakan kepada kita hari ini. Dan kemudian dia berkata, apa? Aku tidak akan memberitahumu berapa banyak kamu berhutang kepadaku. Kamu orang berdosa Ben, kamu berhutang hidupmu kepadaku. Jadi ketika aku memintamu untuk memaafkan orang lain, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan hutangmu kepadaku, yang merupakan seluruh hidupmu. Tanpa aku, kamu tidak akan hidup. Tapi Yesus, dia tidak mengajukan banding, dia tidak menahannya di depan kita. Kamu tahu bahwa aku mati untukmu? Apakah kamu tahu apa yang aku lakukan untukmu? Anda tahu, dia tidak mengatakan itu. Dan saya tahu bahwa itu adalah sesuatu yang harus saya pelajari, Anda tahu, menarik sisi kemanusiaan yang lebih baik. Itulah yang Kristus lakukan melalui Paulus di sini kepada Filemon, dan dia berkata apa? Aku tahu bahwa aku memiliki keyakinan bahwa kamu akan menuruti apa yang aku katakan, karena kamu adalah orang yang beriman, dan orang yang penuh kasih. Dan sebelum Filemon, dia berpikir tentang kemarahan yang dia punya kepada Onesimus. Dia berpikir, ya kamu benar. Jika aku orang yang beriman, orang yang penuh kasih, aku akan melakukan apa yang Paulus anjurkan, karena itulah yang Kristus akan lakukan. Ayat 22. Dalam pada itu bersedialah juga memberi tumpangan kepadaku, karena aku harap oleh doamu aku akan dikembalikan kepadamu.
Salam kepadamu dari Epafras, temanku sepenjara karena Kristus Yesus. Dan dari Markus, Aristarchus, Demas dan Lukas, teman-teman sekerjaku. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai roh kamu. Anda tahu, ketika Anda membaca kitab Filemon, itu bukan buku yang terlalu sulit untuk dipelajari. Ini adalah surat yang sangat sederhana, tetapi ada makna mendalam di baliknya. Dan jika Anda baru saja masuk dan melewatkan bagian awal, saya minta kepada Anda, harap bertahan sampai akhir. Karena ada pelajaran sangat penting untuk kita pelajari di sini. Anda tahu, tiga karakter ini, Paulus, Onesimus dan Filemon, mereka mewakili, Paulus mewakili Yesus. Onesimus mewakili pendosa. Filemon mewakili Bapa di surga. Jadi bukan untuk mengatakan bahwa Yesus harus mengajukan banding, tetapi dia memohon atas nama kita kepada Bapa untuk mengampuni kita, dia melakukannya. Dan apakah Bapa selalu bersedia? Ya, dia bersedia. Kita tidak tahu bagaimana Filemon bereaksi. Tetapi mari kita lihat tiga karakter ini, dan pelajaran yang dapat kita petik dari mereka. Mari kita mulai dengan Filemon. Kita benar-benar tidak tahu banyak tentang dia. Kita tidak tahu apakah dia akhirnya memaafkan Onesimus. Dan itu selain inti dari seluruh surat ini. Anda lihat, kadang-kadang ketika kita melakukan penafsiran, kita mungkin duduk di sana dan berkata, oh, saya yakin Filemon memaafkan, kita tidak tahu. Saya yakin dia orang yang baik, dia orang yang beriman dan penuh kasih, tapi kita tidak tahu. Dan melakukan penafsiran dan berpikir tentang apa yang Filemon akan lakukan untuk bereaksi, itu mulai membaca ayat dengan pikiran kita sendiri. Baik. Tapi apa yang kita tahu adalah harapan akan tanggapan yang diminta Paulus darinya. Teman-teman, kita harus belajar memaafkan. Dan tidak hanya itu, kita juga harus belajar mendamaikan, artinya, memperlakukan orang tersebut seolah-olah mereka adalah saudara kita. Saya tadinya mau mengatakan seperti bagaimana Anda memilikinya sebelumnya, tetapi Onesimus adalah seorang budak bagi Filemon sebelumnya. Tapi sekarang dia datang kembali, dan Filemon tidak hanya harus memaafkannya, tapi dia harus memperlakukan Onesimus seperti apa? Saudara. Seperti bagaimana kamu akan memperlakukan Paulus, jika Paulus datang dan berkunjung? Bagaimana reaksi Anda jika Onesimus ada di sana? Anda tahu, Paulus menulis surat itu, tapi dia tidak bisa pergi, dia adalah seorang tahanan. Dia memberikan surat itu kepada Onesimus, untuk mengirimkan surat itu sendiri kepada Filemon. Jadi Onesimus yang turun ke jalan dan kembali ke tempat dia dulu bekerja sebagai budak. Dan perasaan pertama yang mungkin dimiliki oleh Filemon, ketika dia melihat seorang budak kembali adalah amarah. Tapi sebelum dia mengambil kesimpulan, dia memberikan sebuah surat padanya, dan sementara dia sangat marah pada Onesimus, dia membaca surat ini. Surat tentang orang yang berdiri di depannya. Lihat apa yang Ellen White katakan. Onesimus membuat dirinya sendiri dikasihani oleh Paulus oleh kesalehan dan kesungguh-sungguhannya. Tidak lebih baik daripada kesejahteraan yang menjaganya, dan semangatnya untuk memajukan pekerjaan Injil. Paulus melihat di dalam dia sifat-sifat tabiat yang akan menjadikannya suatu penolong yang berguna dalam pekerjaan misionaris. Dan ia menasihatkan dia untuk kembali tanpa bertangguh kepada Filemon, memohon keampunannya, dan merencanakan untuk masa depan. Rasul itu berjanji untuk bertanggung jawab atas jumlah yang telah dirampoknya dari Filemon. Ketika Tikhikus hampir menyampaikan surat-surat resmi ke berbagai sidang di Asia Kecil, ia mengutus Onesimus mendampinginya. Itu adalah suatu ujian yang berat bagi hambanya untuk menyerahkan dirinya sendiri kepada tuannya yang ia telah berbuat kesalahan. Tetapi ia telah benar-benar bertobat dan ia tidak mengesampingkannya dari kewajiban ini. Teman-teman, jika Anda adalah Filemon, dan ada Onesimus berdiri di sana di depan Anda, orang yang membuat Anda sangat marah, apa yang akan Anda lakukan? Pelajaran yang kita dapat dari Filemon dulu, kita harus belajar memaafkan dengan segala cara, mengesampingkan perasaan, mengesampingkan hak untuk marah. Meskipun Anda memiliki orang ini, Anda membelinya, dia adalah seorang budak. Tetapi sekarang Anda harus melihatnya sebagai saudara laki-laki dan perempuan. Anda lihat itu, ini adalah pelajaran pertama dan sudut pertama yang kita ambil dari Filemon. Bagaimana dengan Paulus? Baik, Injil menempatkan kita semua pada tingkat yang sama, teman-teman, dan tidak ada pemisahan dengan kelas, warna kulit, atau peringkat. Kita telah melihat banyak minggu terakhir ini tentang warna kulit bukan? Dan apa yang terjadi dengan George Floyd. Tetapi kita semua adalah sama.
orang berdosa yang membutuhkan juru selamat. Yesus, dia adalah saudara laki-laki dari ras kita. Dan Yohanes 15 ayat 15 memberitahu kita, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Paulus, dia belajar menjadi perantara. Anda tahu teman-teman, kita harus terlibat dalam pelayanan rekonsiliasi dan perantaraan. Dan terkadang Anda suka menyerahkannya kepada pendeta, Anda suka menyerahkannya kepada penatua atau kepala diakon atau pemimpin gereja. Dan berkata, lihat, orang ini dan orang ini memiliki masalah, bisakah kamu bantu? Mengapa kita semua tidak bisa membantu? Mengapa kita tidak bisa belajar berdoa untuk dua orang yang memiliki masalah satu sama lain? Dan mengapa tidak datang bersama dan mengundang mereka ke rumah Anda, dan makan bersama mereka, dan membuat mereka berdamai? Dan memohon kepada orang yang marah, dan memohon kepada orang yang perlu bertobat dan berubah. Dan terkadang kita meninggalkan semua pekerjaan itu untuk pekerjaan pendeta, bukan? Tetapi teman-teman, kita semua harus terlibat dalam pekerjaan rekonsiliasi karena dalam Matius pasal 5, ucapan berbahagia. Berbahagialah orang yang membawa damai, bukan berbahagialah orang yang membawa damai yang adalah pendeta, bukan. Karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi kita semua harus belajar menjadi pembawa damai, pendamai, membuat damai antara dua kelompok. Dan jika kita ingin pergi ke tingkat yang lebih dalam, Onesimus adalah apa? Orang berdosa. Mari kita pergi ke luar sana, dan berdoa untuk satu siswa Alkitab, yang tidak memiliki kedamaian dengan Bapa kita di surga. Kita semua harus belajar dari Paulus, bahwa kita dapat berdiri di celah itu untuk menjembatani antara surga dan bumi. Teman-teman, inilah pelajaran penting yang kita dapatkan dari Paulus. Kita semua adalah misionaris. Kita semua adalah rekan sekerja bersama dengan Kristus dalam pekerjaan Injil. Kita harus berhenti meninggalkan pekerjaan ini hanya untuk para pekerja Alkitab dan para pendeta dan mereka yang tampaknya memiliki gairah atau lebih banyak waktu. Anda tahu, mungkin teriakan terbesar yang kita semua miliki adalah kita tidak punya waktu, tapi luangkan waktu untuk Yesus. Luangkan waktu untuk terlibat dalam pelayanan Paulus, sang rasul. Ini adalah salah satu pelajaran yang harus kita pelajari. Paulus, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Dia bisa saja menghindarinya, dia tidak perlu menulis surat itu. Dia bisa saja menahan Onesimus di sana, dan oh Onesimus, itu adalah kehidupan masa lalumu, tetapi dia tidak melakukannya, dia mengirim Onesimus kembali. Dan Onesimus yang paling ingin saya fokuskan pagi ini karena Anda tahu, dialah yang paling berhubungan dengan kita semua. Mengapa? Onesimus mewakili orang berdosa, tapi orang berdosa yang telah bertobat. Dan Anda tahu teman-teman, dalam hal pertobatan sejati, ada jalan kewajiban yang harus kita ikuti, Anda tahu itu. Membuat kesalahan menjadi benar, bahkan dari kehidupan masa lalu Anda, tidak peduli betapa sulitnya itu. Anda tahu, jalan kewajiban dan kebenaran terkadang merupakan jalan yang sangat sulit. Dan kita bisa mengatakan, oh, tapi itu sudah lama sekali, saya mendapati diri saya mengatakan itu. Anda tahu, itulah saya sebelum saya bertobat. Tapi tidak, meskipun Filemon adalah seorang Kristen yang percaya pada Tuhan, Onesimus masih harus kembali dan memperbaikinya. Bahkan dengan mempertaruhkan nyawanya sendiri, tahukah Anda itu? Dia adalah seorang budak, dan kita diberitahu bahwa di zaman kuno, ketika budak melarikan diri, Filemon memiliki hak untuk membunuhnya secara hukum. Ini membahayakan nyawanya sendiri. Dan Anda tahu teman-teman, Anda mungkin bertobat, dan Anda menemukan bahwa cara hidup Anda tidak benar. Atau cara Anda dulu hidup tidak benar. Mungkin Anda pernah datang ke Malaysia, dan satu-satunya cara untuk mempertahankan hidup Anda adalah dengan melakukan sesuatu yang ilegal. Atau yang bertentangan dengan apa yang Alkitab katakan. Apa yang akan Anda lakukan? Bagaimana reaksi Anda? Apakah Anda akan kembali ke negara asal Anda? Karena Anda tahu bahwa untuk mempertahankan hidup Anda di sini, tidak akan mungkin. Mungkin Anda berada di sini dengan visa tidak resmi, Anda mendapatnya dengan rahasia, Anda bahkan tidak melalui pemerintah. Anda tahu apa yang saya maksud? Yang mungkin memperbaikinya, berarti harus meninggalkan tempat yang nyaman dan aman ini, yang telah Anda kenal selama beberapa tahun.
Apakah Anda melihat itu? Mungkin melakukan hal yang benar adalah pulang. Dan terkadang negara asal saya lebih buruk daripada di sini. Anda tahu, mungkin Anda tidak menjalani kehidupan yang terbaik di sini, tetapi pulang ke negara asal akan lebih buruk. Ekonomi buruk di sana, pemerintah yang lebih korup atau ada banyak pertempuran, ada perang, saya tidak tahu. Tapi teman-teman, mungkin jika Anda sudah bertobat, itulah yang Tuhan perintahkan untuk Anda lakukan, itu sulit. Dan sulit bagi Anda untuk mendengarnya dari seseorang yang bahkan tinggal di sini di Malaysia, benar? Mungkin Anda telah bertobat dan Anda menyadari bahwa cara Anda menjalani hidup tidak memungkinkan Anda membayar perpuluhan atau persembahan Anda. Anda tahu Tuhan mengatakan setidaknya 10%, dan kemudian persembahan mungkin lebih dari 10%. Tetapi engkau melihat keuanganmu dan berkata, Tuhan, saya telah berusaha berhemat setiap bulan, tetapi tetap tidak bisa. Dan mungkin jika Anda ingin setia kepada Tuhan, Anda harus menurunkan gaya hidup dan cara hidup Anda. Apakah Anda mengerti itu? Atau apakah Anda mengharapkan orang-orang seperti Paulus dan Filemon untuk mendukung Anda? Anda tahu? Atau kita katakan, lihat, gereja, tolong bantu saya, ketika berada dalam kekuatan tangan Anda sendiri untuk membantu diri Anda sendiri. Apakah Anda mengerti itu? Terkadang ketika terang bersinar ke dalam hati Anda, dan Anda tahu bahwa Anda harus hidup dengan cara tertentu, itu sulit, ini adalah salib, apakah Anda mengerti itu? Mungkin Anda tidak menghadapi jalan persimpangan, di mana Anda mungkin bisa kehilangan hidup Anda jika Anda setia kepada Tuhan, tapi Onesimus menghadapinya. Dan terlepas dari semua salib yang dia pikul, dan semua pikiran tentang apa yang bisa terjadi dalam hidupnya jika dia kembali ke Filemon, kita tidak tahu apa yang terjadi. Tetapi dia akhirnya kembali. Setidaknya itulah yang dikatakan oleh pena inspirasi dan Ellen White beritahu kita. Dan terkadang itu tampak konyol karena ketika kita mengikuti Kristus, saya menginginkan kehidupan yang lebih baik. Gereja harus mengurus saya, dan itulah yang terkadang kita harapkan. Tapi tidak teman-teman, Anda harus setia. Dan terkadang itu membutuhkan penyesuaian kepada hidup Anda. Negara di mana Anda tinggal, pekerjaan yang Anda kerjakan, studi yang Anda pelajari. Terkadang jika Anda ingin menjadi Onesimus, itu adalah salib yang sangat berat untuk dipikul. Mungkin Anda harus menjual rumah atau mobil Anda. Anda tahu apa yang saya maksud? Mungkin Anda telah bertobat, dan Anda akan menyadari bahwa Anda tidak dapat menjalin kemitraan bisnis dengan seseorang yang tidak memiliki iman yang sama. Dengar, ada perbedaan antara menjadi karyawan dari perusahaan yang tidak percaya pada Tuhan. Dan Anda memiliki perusahaan dan Anda memiliki orang-orang yang bermitra dengan Anda. Alkitab mengatakannya, bukan hanya Ellen White, Alkitab mengatakan itu. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang. Ini bukan hanya pasangan, tetapi bahkan dalam kemitraan bisnis. Mengapa? Karena orang itu mungkin akan melanggar hari Sabat ketika Anda tidak mempercayainya. Dan kemudian Anda berkata, oke, Anda bekerja pada hari Sabat, tapi saya tidak. Tapi itu kemitraan yang tidak seimbang teman-teman. Dan untuk menjadi Onesimus, mungkin Anda harus menjual steak Anda ke teman Anda dan mungkin itu menghasilkan banyak uang. Apakah Anda melihat itu? Dan kemudian Anda harus mulai dari awal lagi, Anda mengemis, dan Anda mencoba untuk mencari tahu, tapi teman-teman setialah pada Tuhan. Belajarlah untuk mengikutinya di setiap langkah. Bahkan ketika itu membutuhkan salib, karena berkali-kali teman-teman. Untuk mengikuti Yesus Kristus, dia berkata, engkau harus memikul salibnya dan mengikut aku. Ada keputusan sulit yang Anda harus putuskan. Keputusan tentang iman dan kasih dan dunia. Seberapa besar Anda mengasihi Kristus? Apakah Anda benar-benar bertobat? Apakah Anda bersedia mengikuti Yesus sepanjang jalan? Bahkan ketika itu membutuhkan salib, bahkan mungkin dengan mengorbankan hidup Anda sendiri. Ini adalah implikasi yang Onesimus harus hitung dalam pikirannya sebelum dia mengambil langkah pertama kembali ke Filemon. Tapi tahukah Anda alasan mengapa dia melakukannya? Karena kasihnya kepada Kristus, bukan kepada Paulus. Ya, Paulus mungkin memiliki posisi yang menawan dalam hidupnya sebagai bapa rohaninya, tetapi demi kasih Yesus Kristus dan demi kasih Bapa, Onesimus rela memikul salib. Saya pikir kita mengabaikan fakta bahwa ketika kita membaca kitab Filemon, aspek penting ini teman-teman, tidak mudah melakukan yang benar.
Itu tidak datang begitu saja. Anda harus berdoa. Anda benar-benar harus memikirkannya. Anda harus berpuasa. Anda harus benar-benar, mungkin itu membuat Anda stres. Dan seperti, ini bukan alasan mengapa saya bergabung dengan gereja. Saya bergabung dengan gereja karena pertama-tama saya stres, sekarang Tuhan, Engkau memberiku lebih banyak stres. Tetapi percaya kepada saya, Dia mencoba memberi Anda kedamaian, jika Anda mengikutinya. Tidak mudah teman-teman, bukan? Apakah Anda siap dan bersedia untuk mengikuti Yesus sepanjang jalan, bahkan ketika itu mengganggu cara hidup Anda? Pengorbanan tertentu harus dilakukan. Perubahan dalam kebiasaan dan hidup Anda mungkin harus dilakukan. Teman-teman, doa saya hari ini adalah bahwa Tuhan akan memberi kita pertobatan sejati, untuk mulai dari awal. Pertama-tama lihat apakah Alkitab dan Roh Nubuat menyuruh Anda untuk menempuh jalan ini, tetapi jika iya, dengan mengorbankan keuangan Anda, dan kesenangan sementara Anda, mari kita belajar untuk mengikuti Yesus Kristus di setiap langkah. Terkadang ini sulit. Anda tahu, orang-orang melihat hidup saya dan berkata, "Oh Ben, kamu tidak mengerti." Saya tidak perlu mengerti teman-teman. Tuhan mengerti. Dan apa yang harus Anda pahami adalah bahwa apapun yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan adalah demi kebaikan kita. Ya, bahkan ketika hidup kita tampaknya menurun, bahkan ketika itu tampak lebih buruk, bahkan ketika tampaknya saya menjadi lebih stres. Dan saya harus bekerja lebih keras, dan saya harus begadang dan kurang tidur, Tuhan tahu apa yang Dia lakukan. Dia tahu, karena Dia tahu bahwa hanya dalam 6 jam Anda tidur, Anda akan mendapatkan kedamaian istirahat dibandingkan 10 jam Anda tidur. Yang mengombang-ambingkan karena Anda tahu bahwa Anda menjalani kehidupan yang tidak jujur. Oh teman-teman, apa yang perlu diubah dalam hati Anda dan hidup Anda hari ini? Dan mungkin Anda telah menahan keputusan yang sangat sulit, yang Anda tahu di dalam hati Anda, bahwa Anda harus melakukannya. Tapi saya berdoa semoga Tuhan menguatkan Anda, dengan batin manusia, dengan rohnya hari ini. Bahwa Dia akan menginjakkan kaki Anda di atas batu karang yang kokoh, dan Dia akan memberi Anda keberanian untuk membuat keputusan yang tepat ini, untuk mengikuti setiap langkahnya. Anda tahu, ini bukan hanya tentang rekonsiliasi, tetapi kita harus mempertimbangkan semua pihak, tetapi terutama Onesimus hari ini. Karena sangat sering kita semua sama seperti dia. Ada keputusan sulit yang harus saya buat sepanjang hidup. Dan salah satu yang terberat adalah meninggalkan pekerjaan saya dan mengejar pelayanan. Dan itu benar-benar bukan mengejar pelayanan, itu hanya mengejar mempelajari Alkitab. Saya tidak belajar teologi karena saya ingin menjadi pendeta, saya tidak pernah ingin menjadi pendeta. Tapi salah satu keputusan terberat adalah meninggalkan kenyamanan saya, dibesarkan di Australia selama 10 tahun. Mengetahui segalanya, itu adalah tempat saya. Saya tidak pernah pikirkan dalam mimpi terliar saya, bahwa saya akan kembali ke Malaysia. Saya tidak. Dalam pikiran saya tidak berpola pikir Asia, saya tidak memiliki mentalitas Asia, saya orang Barat. Anda tahu, itu apa yang Anda sebut dengan pisang, kuning di luar dan putih di dalam, bukan? Dan untuk mengambil langkah pertama menuju Yesus Kristus dan melepaskan pekerjaan Anda, dan menjauh dari kenyamanan Anda dan lingkungan yang Anda kenal. Tidak mudah teman-teman. Dan kemudian kadang-kadang saya melihat kembali kehidupan saya, 20 tahun yang lalu, berapa banyak lagi uang dan aset dan segalanya yang bisa saya miliki. Itu adalah pemikiran duniawi, bukan? Dan terkadang sulit untuk memproses hal-hal ini ketika daging masih hidup. Jadi apa yang harus pertama-tama terjadi, teman-teman? Salibkan manusia lama. Kiranya Tuhan memberi kita firman-Nya, Roh-Nya, untuk membunuh manusia lama itu hari ini. Yang akan kita lihat dengan jelas, dan itu akan memberi kita keberanian untuk mengambil langkah pertama dalam membuat sesuatu yang benar. Bukan hanya kepadanya, saya yakin Anda sudah mengambil langkah ke arahnya. Tetapi sekarang Anda harus mengambil langkah untuk memperbaiki hidup Anda. Teman-teman, apapun itu, mari kita bahkan tidak menunda untuk satu hari. Hari ini, kita harus melakukannya. Semoga Tuhan membantu kita semua. Izinkan saya berdoa untuk Anda. Bapa di surga, Tuhan, saya tidak tahu siapa di luar sana yang mungkin menderita kesedihan hati, dan pikiran yang paling dalam, karena mereka tahu bahwa apa yang mereka lakukan tidak benar. Tapi Engkau Tuhan,
Engkau adalah pangeran kedamaian dan Engkau rindu untuk memberi mereka kedamaian di hati mereka. Tuhan, saya hanya berdoa semoga Engkau menguatkan masing-masing dan setiap dari mereka. Bantu mereka Tuhan untuk tidak menunda-nunda sejenak dalam mengikuti-Mu, dalam melakukan apa yang benar, berdamai dengan saudara-saudari kita. Tapi ya Tuhan, beri kami iman, beri kami kepercayaan, bahwa kami tahu, bahwa Engkau mengetahui yang terbaik. Bantu kami Tuhan untuk memiliki sikap itu, sehingga kami dapat mengikuti-Mu setiap langkah. Tidak peduli betapa berat yang Engkau berikan kepada kami ya Tuhan, Engkau telah memberitahu kami bahwa tidak ada yang tidak dapat kami lakukan tanpa bantuan-Mu. Dan semua hal yang menimpa kami ini ya Tuhan, Engkau dapat menguatkan kami untuk membantu kami menjadi lebih dari pemenang. Jadi ya Tuhan, besertalah bersama kami masing-masing hari ini. Bantu kami ya Tuhan untuk mengikuti-Mu dan hidup dengan menurut setiap firman. Kami berdoa dalam nama Yesus. Amin.